dengan kasus Cyanida ini Kak, akhirnya sekarang kembali booming lagi. Kak Grace sebagai waktu itu sempat meliput kasus tersebut, seperti apa kami lihatnya? Ini sebenarnya mengulang apa yang terjadi di 2016 sih sebenarnya. Karena kan pada pasca putusan, pasca vonis itu juga masyarakat terbelah gitu ya. Ada yang setuju atau yang enggak. Mungkin bedanya dulu platformnya Facebook aja gitu. Instagram sedikit berbunyi lah. Kalau sekarang ada TikTok nih, ada TikTok saya juga kaget juga ya. Sidang-sidang itu kan disiarkan secara langsung sama banyak TV, banyak media gitu ya. Sampai cuplikan-cuplikannya bisa tuh diambil lagi ya, padahal ratusan jam tuh sidang, tapi bisa lah warganet nemu tuh gabungin antara satu pernyataan saksi atau pernyataan siapa digabungin sama yang lain gitu. Jadi mungkin akhirnya generasi Z yang dulu masih kecil 7 tahun lalu gitu ya, mungkin belum terlalu ada atensi sama kasus ini, kemudian mungkin dia familiar banget sama platform digital, kita nonton film berbayar gitu ya, akhirnya jadi tahu gitu. Tapi kemudian polemik bahwa ada yang setuju, bahwa ada yang percaya, bukan setuju ya, ada yang percaya bahwa Jessica salah dan ada yang percaya bahwa Jessica tidak bersalah. Itu udah terjadi juga di 2016. Lebih masif sekarang karena mungkin sampai ada yang bisa mention datang ke akun Instagramnya Pak Jokowi untuk minta dengan hashtag Save Jessica gitu ya. Berarti efek dari film Escortnya sendiri memang sangat berdampak gitu bagi opini masyarakat sendiri Kak sekarang ya? Iya, itu menjadi pembicaraan ya, dan buktinya nggak hanya di media sosial, tapi kita juga di media mainstream akhirnya mengangkat dan kembali. Bisa lihat ada beberapa media juga yang kemudian ingat lagi nih ada beberapa kejanggalan yang terjadi atau peristiwa di sidang di 2016 lalu gitu ya. Bahkan kan momentum ulang tahun Jessica sendiri di 9 Oktober 2023 ini gitu ya, jadi momentum bagi mereka yang percaya Jessica nggak salah untuk datang lagi ke lapas gitu ya, ketemu sama mamanya Jessica dan juga tim pengacara yang masuk ke dalam. Jadi jadi mengulang kembali sih, tapi mungkin ada banyak perspektif baru gitu ya di dokumenter ini, termasuk apa yang coba saya hadirkan gitu ya, bahwa saya mungkin nggak berhak untuk mengomentari komentar dari narasumber lain di dokumenter itu, tapi bagi saya kan ada 2 poin ya, bahwa Jessica sendiri itu adalah sosok yang berbeda dari apa yang sempat saya bayangkan, karena ada tes psikologi sebelumnya yang dilakukan terhadap dia. Dia adalah orang yang jauh berbeda, nggak dingin seperti yang digambarkan, karena akhirnya saya bisa berinteraksi langsung dengan dia. Nah itu kan akan tergantung pada kamu sendiri atau netizen sendiri atau publik sendiri tuh udah dalam posisi mana. Kalau posisinya percaya Jessica salah, dia pasti akan bilang bahwa apa yang saya ungkapkan itu, wah ini nggak berpihak nih wartawannya. Tapi bagi yang percaya bahwa Jessica itu tidak salah, dia mungkin akan bilang, oh gitu ya, memang gitu sih jawabannya. Jadi kacamata publik melihat apa yang kami kemukakan di dokumenter itu akan tergantung pada perspektif dia, nih Jessica ini salah atau Jessica ini benar, atau tidak salah ini. Karena memang Kak Grace sendiri cukup kenal dekat Jessica ya, kayak apalagi waktu itu sempat dapat eksklusif wawancara di tengah-tengah persidangan gitu ya kayak. Itu awal mula perkenalan atau kedekatan Kak Grace dengan Jessica sendiri seperti apa Kak? Ya itu bagian dari tugas kita ya sebagai wartawan. Jadi memang saya ditugaskan untuk lebih banyak ya, dan bahkan targetnya adalah kita beri ruang kepada Jessica, karena kan kita ada prinsip cover both side dong ya, nggak hanya keluarga korban yang kita beri ruang, tapi juga Jessica-nya juga kita harus beri ruang. Pun opini publik udah terlanjur terbentuk bahwa ini ada kejanggalan, Jessica-nya juga dipersepsikan dingin dan lain-lain. Nah, tapi kan kita nggak seperti masyarakat awam nih, kita punya tugas untuk bisa menghadirkan hal-hal yang mungkin selama ini luput dari perhatian publik gitu ya. Akhirnya saya juga mikir ya gimana ya caranya ya supaya dapat kesempatan untuk wawancara Jessica. Sedang Jessica sendiri udah nggak mau ngobrol gitu ya, dan nggak mau lihat ke arah penonton. Tapi akhirnya saya nemu cara untuk saya duduk aja di posisi yang sama, di titik yang sama, di paling depan selurusan Jessica tuh. Jadi kalau Jessica mau lihat kemana pun pasti kelihatan saya gitu ya. Jadi mungkin itulah yang membuat dia notice ya. Selain memang mungkin kenapa sih puji wardrobe gitu ya, sampai saya baca warganet bilang kok bisa-bisanya di tengah sidang dia masih puji wardrobe ya. Mungkin karena memang sebagai jurnalis televisi kan saya harus laporan langsung ya di layar ya. Jadi harus menjaga tetap fresh ya, tetap penampilan gitu yang akhirnya kemudian mungkin dia mikir nih di antara pengunjung-pengunjung yang datang nih, kok ini orang tetap on gitu ya, karena memang adalah bagian dari pekerjaan saya. Akhirnya notice juga, dan akhirnya tapi paralel dengan itu juga saya minta ke Bang Otto ya, Bang Otto tolong dong bilang ke Jessica untuk mau
mau diwawancara, termasuk ibunya Jessica gitu, keluarganya Jessica. Jadi mungkin Jessica dapat informasi, saya nggak sempat tanya langsung ya ke dia kenapa kasih tulisan itu, tapi mungkin karena saya selalu duduk selama puluhan kali sidang, saya duduk di titik yang sama dan ada paling depan dan berusaha untuk tersenyum dan dapat eye contact sama dia, karena memang tujuannya adalah untuk dapat berkomunikasi sama dia dan akhirnya dapat wawancara sama dia, termasuk gak hanya di ruang sidang ya atau di saat lagi sidang, tapi juga saya berkesempatan diizinkan oleh tim pengacara, Jessica sendiri sama keluarga untuk masuk ke rutan. Tentu bukan dalam tugas dengan bawa kamera dan lain-lain, karena kita hormati aturan yang ada di rutan kita nggak boleh bawa kamera dan bertugas sebagai wartawan. Tapi itu bagian dari usaha saya untuk membangun kepercayaan kepada Jessica bahwa nih saya wartawan mau nanya-nanya, kamu punya hak loh untuk memberikan jawaban dan kami akan tayangkan seobjektif mungkin karena itu adalah tugas kita sebagai wartawan. Dan akhirnya kemudian saya diizinkan untuk masuk ke rutan. Disitulah kenapa saya bilang bahwa saya bisa melihat bahwa dia adalah sosok yang manja, karena kan mamanya bawa makanan tuh ke dalam, terus kalau makan tuh disuapin gitu ya. Untuk usia umur 28 tahun ketika itu di tahun 2016, menurut saya agak ini juga kaget juga bahwa dia masih mau disuapin, sampai Tante Imelda Wongso itu bilang, ini loh Pris, ya gini dia makan pun minta disuapin gitu. Makanya saya nggak mengerti kenapa kemudian saya nggak kata Tante Imelda tuh bahwa saya nggak bisa membayangkan anak saya yang semanja ini tuh bisa bunuh orang gitu. Itu dari perspektif mamanya. Berarti berdasarkan apa yang dialami sama Kak Grace langsung waktu itu, jadi Kak Grace bisa menyimpulkan bahwa si Jessica ini sendiri sosok yang manja gitu ya kayak. Tidak untuk membantah hasil tes psikologi ya, karena kan saya bukan psikolog, saya juga bukan psikiater gitu ya, tapi bahwa ada tes yang dilakukan, asesmen yang dilakukan itu kita hormati, tetapi bahwa kita sebagai jurnalis kan nih ada 10 poin nih, 10 poin. Kita kan nggak dalam konteks bahwa 10 poin itu salah atau 10 poin itu benar, tapi kita kan milah-milah nih, 7 poin benar tapi 3 poin yang lain salah. Termasuk misalnya yang mau saya bilang adalah soal bahwa ini loh yang saya temukan ketika berinteraksi secara langsung sama dia bukan orang yang seperti saya bayangkan karena ada assessment itu gitu ya, bahwa berdarah dingin. Dan saya sebagai jurnalis kan juga punya referensi lain, dalam arti bahwa Jessica bukan tersangka atau terdakwa kejahatan pertama yang pernah saya coba dekati untuk wawancara secara eksklusif ya. Jadi saya tahu ini yang memang sudah dari awalnya, dari jarak berapa meter udah tahu kalau ada hawa-hawa ini gitu ya, ada hawa-hawa yang bisa kita tangkap ini kayaknya pelaku kejahatan atau enggak. Tapi itulah faktanya gitu ya. Dan lagi-lagi mungkin ada publik bisa menerima dan publik tidak bisa menerima. Kalau bagi yang percaya bahwa Jessica salah, dia pasti akan bilang bahwa saya berpihak gitu. Ini nggak sesuai dengan fakta. Tapi bagi yang percaya Jessica tidak bersalah, mungkin akan bilang bahwa iya bener tuh kan ada fakta lain gitu. Jadi tergantung aja, dan itu biarkan menjadi diskursus publik gitu ya. Toh satu-satunya yang bisa memutuskan nasib Jessica tetap akan berada di dalam atau akan bisa keluar sesuai harapan dari mereka yang percaya bahwa Jessica nggak salah adalah proses hukum. Pendapat kami yang di dokumenter itu nggak berpengaruh secara langsung ya terhadap nanti peninjauan kembali yang mau diajukan sama tim pengacara. Tapi Kak Grace sendiri melihat hasil dari film dokumenter itu sendiri seperti apa, sesuai dengan apa yang sebelumnya Kak Grace bayangkan atau justru unexpected gitu? Justru saya nggak tahu sebenarnya alurnya kayak gimana ya. Saya sendiri itu kan banyak banget narasumbernya gitu, termasuk warga-warga masyarakat juga ditanya pendapat kan. 1 jam 26 menit itu ya 70% durasi, kalau saya lihat ya 70% durasinya sih sebenarnya menggambarkan Jessica salah, baru akhir-akhir mulailah dikasih narasi-narasi yang menghadirkan persepsi lain atau perspektif lain. Bukan bilang Jessica nggak salah loh ya, tapi menghadirkan perspektif lain, cerita-cerita bahwa ada yang ini loh, ada ini yang mungkin di 2016 mungkin publik belum menyimak itu gitu ya, hal-hal baru. Namanya juga dokumenter, harus ada hal baru yang mereka bisa sajikan ke kita. Jadi dan alur itu tau nggak, itu mirip banget dengan alur yang terjadi di proses hukumnya Jessica gitu ya. 4 bulan di proses penyidikan di Polda Metro Jaya, mayoritas publik itu pasti nyaris nggak ada yang percaya sama Jessica gitu, nggak ada yang mendukung Jessica, termasuk di sidang-sidang awal yang duduk di posisi yang para pendukungnya itu ya, para pendukung yang percaya bahwa Jessica nggak salah itu dikit. Tapi makin kesini makin banyak, makin udah masuk ke agenda pemeriksaan saksi ahli gitu ya, udah agenda 20-an, agenda sidang ke 20-an mulai banyak gitu ya. Jadi ya seperti itu, akhir-akhir itu
mendekati babak akhir vonisnya Jessica makin banyak juga. Saya bisa bilang begitu karena saya ada di sidang dan saya menyaksikan lagi langsung bahwa dari jumlahnya sedikit makin banyak, nggak muat tuh di dalam ruang sidang, sampai disiapin tuh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat layar di depan lobi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ada speaker di situ, jadi nggak perlu masuk ke dalam, termasuk wartawan juga karena banyak banget kayak kita yang liput ya. Jadi ya itu yang terjadi ya, persoalan sesuai fakta atau tidak itu akan balik lagi pada persepsi dari masing-masing. Kalau dari saya sih, saya menghormati cara Netflix menyusun menyusun porsi dan menyusun alur gitu ya. Itu kan bagian dari kerja mereka yang kemudian mengumpulkan semua data, karena aslinya semua narasumber tampaknya diwawancara lebih dari apa yang ditampilkan di Netflix itu. Jadi saya sendiri aja diwawancara itu 2 jam lebih lah, 2 jam lebih ditanya A sampai Z, kemudian mereka memilih dan kemudian memilah ini loh yang kayaknya yang dimunculkan ke publik, termasuk ya 2 hal tadi ya, bahwa saya dapat secari kertas dan bahwa Jessica adalah sosok yang berbeda dari apa yang saya bayangkan dan dikatakan oleh para psikolog sebelumnya. Oke, kan tadi Kak Grace bilang bahwa kedekatan Kak Grace dengan Jessica tidak mudah ya, kayak perlu hadir dalam sidang beberapa kali gitu, sampai akhirnya dinotis. Nah, setelah putusan sidang tersebut gitu kan dan dinyatakan Jessica bersalah, sempat komunikasi lagi atau? Sempat. Tapi tentu jadinya saya yang lebih banyak bertanya ya, karena kan saya tanya apa kabar, bagaimana, karena kan kondisinya dia sudah menerima vonis 20 tahun penjara gitu ya, yang yang sebenarnya sehari sebelum vonis itu kami sempat berkunjung ke rutan gitu ya bersama Bang Oto dan tim pengacara. Dia sendiri nanya ke Bang Oto dan nanya ke kami semua bahwa gimana sih, apakah dia bisa bebas apa enggak. Jadi dia sendiri dalam posisi yang sebenarnya sangat optimis dia bebas, karena memang saya bilang tadi kan nuansa mendekati vonis itu tuh udah makin banyak yang support dia gitu. Jadi mungkin itulah yang menimbulkan optimisme dia bahwa dia akan bebas gitu. Bahkan beberapa baju udah diminta untuk balikin gitu ya, bahwa dia mau pulang besok gitu ya. Dan makanya kemudian di saat vonis itu kan sebenarnya dia sempat nanya ke Bang Oto kan, berarti aku nggak jadi pulang, itu aja poinnya kan, dia mau pulang gitu ya. Jadi saya tanyakan kabarnya, terus ya nggak mungkin lah saya mengulik banyak, karena ya orang yang mau ditahan 20 tahun penjara mau diambil hak kebebasannya gitu ya. Tentu kita harus menghormati hal-hal yang perlu dijaga, dalam hal ini perasaannya Jessica juga gitu ya. Mungkin yang gak etis, kita sendiri wartawan kok punya etika ketika bertanya kepada seseorang, apalagi waktu itu konteksnya adalah tidak untuk saya naikkan sebagai berita gitu ya. Ini dalam konteks untuk tetap menjaga komunikasi, kita punya kode etik, ini adalah pekerjaan sebagai jurnalis ya. Jurnalis itu nggak hanya bikin berita gitu ya, tapi kita membangun hubungan dengan narasumber, termasuk menjaga kepercayaan dari narasumber dan juga kepercayaan publik sama berita yang bisa kita sampaikan sih. Berarti pas di Jessica sudah masuk rutan, Kak Grace sempat jenguk ya Kak berarti? Iya, betul. Saya masih tetap sempat jenguk dan nanya bagaimana keadaannya ya, nggak begitu banyak yang saya explore juga sih. Jadi ya tergantung, Jessica akan cerita banyak hal. Mungkin biasanya sih ada teman-teman lain, karena kan teman-teman lain itu maksudnya tahanan-tahanan lain di sana kan juga sebenarnya bisa nyimak sidang ya, meskipun mungkin nggak utuh, karena di koridor mereka itu, di koridor di sel-sel itu ada TV sebenarnya, mereka masih bisa untuk jam-jam tertentu lihat. Jadi beberapa sih kenal, jadi biasanya wah saya nonton kamu gitu, biasanya ya obrolan santai seperti itu sih yang terjadi di rutan. Tapi kan sempat kemarin di YouTube-nya Deddy Corbuzier menampilkan bahwa si Jessica sempat pengen dipindahkan ke rutan lain gitu, karena di rutan yang sekarang tidak layak, tapi Jessica tidak mau gitu. Itu sempat diobrolin juga nggak waktu itu, atau belum? Saya nggak update, saya nggak tahu kalau itu tahun berapa ya, kan itu harus perlu dikonfirmasi itu tahun berapa gitu ya. Tapi pada saat saya masih berkomunikasi dengan Jessica sih, saya tanya gimana kondisi di rutan gitu ya. Dia ternyata kalau menurut cerita dia gitu ya, dia nginep dan tidur bersama dengan tahanan-tahanan lain dan dalam jumlah yang banyak juga gitu ya, di pakai kayak kasur gitu ya. Dan dia berkumpul bersama teman-teman yang lain. Nah, kalau saya nggak tahu konteks dan waktu kapan tuh informasi dari yang disebar di YouTube-nya Deddy Corbuzier ya, itu kapan, kan ini udah 7 tahun gitu ya. Jadi banyak hal mungkin yang udah terjadi di dalam yang mungkin dia nggak bisa ceritakan secara detail, tapi dia udah menjalani hari-hari selama 7 tahun sih masa tahanannya. Nah, kan kita juga tahu ya bahwa
ada kepolisian dari Australia menyatakan bahwa Jessica selama di Australia bermasalah gitu. Ada Itu 11 catatan kriminalnya 11 catatan ya, dan kriminal. itu dibawa ke ruang sidang. Itu dihadirkan kok perwakilan dari kepolisian Australia di ruang sidang. Lagi-lagi karena ada 11 catatan tuh, termasuk misalnya pelarangan dia mendekati mantan pacarnya gitu ya, atau catatan pelanggaran lalu lintas dan lain-lain. Balik lagi ya, kacamata kita melihat catatan-catatan kriminal Jessica itu, atau kacamata publik melihat catatan kriminal Jessica itu akan tergantung balik lagi ke posisi mereka. Bagi yang percaya Jessica nggak salah, pasti dia bilang, itu kan nggak relevan antara 11 catatan kejahatan itu, pelanggaran itu dengan bunuh almarhumah Mirna. Tapi bagi yang percaya dia salah, pasti bilang, itu kan udah punya tanda-tanda nih, itu pelanggaran hukum dan lain-lain. Jadi balik lagi, karena kasus ini sudah menjadi menarik atensi publik, dan gak hanya atensi publik yang pingin tahu, tapi atensi publik sampai mereka punya posisi gitu loh. Mereka punya percaya atau tidak percaya. Akhirnya semua hal, termasuk nih berita dari kita, itu diterima dengan menggunakan kacamata posisi dia gitu. Jadi ya saya pikir ini sampai kapanpun akan tetap menjadi polemik gitu. Dalam arti bahwa kalau nih peninjauan kembali yang diajukan oleh tim pengacara nih kan punya dua probabilitas, punya dua kemungkinan. Bisa jadi menguatkan putusan yang sekarang, artinya tetap Jessica ada di dalam, atau bisa jadi dengan bukti baru yang disampaikan sama Bang Oto menjadi dasar mereka mengajukan peninjauan kembali. Bisa jadi Jessica bisa keluar dari tahanan. Dia keluar pasti juga tetap menuai kontroversi. Dia tetap di dalam, bagi yang percaya dia tidak salah juga pasti teriak-teriak dan merasa ini bukan tidak memenuhi rasa keadilan. Jadi sampai kapanpun di proses pasti tetap menjadi polemik. Terakhir Kak, mungkin dari posisi Kakak, menurut Kak Grace sendiri, Jessica bersalah Kak? Nah ini pertanyaan yang udah ditanya sama pengunjung sidang, kalau jalan-jalan ke mall atau kalau lagi jalan-jalan keluar terus yang mengenal, kamu yang liputan kasus Jessica itu ya? Pasti mereka tanya, mau nanya dong, menurut kamu Jessica itu salah apa enggak? Sebagai jurnalis ketika bicara A, B, C, D itu pasti harus ada dasarnya. Jadi apa yang saya sampaikan di dokumenter itu adalah bagian dari fakta-fakta yang saya temukan. Saya nggak mau mengkomparasi itu ke ini sesuai dengan putusan hakim apa enggak. Karena soal bersalah atau nggak bersalah itu haknya pengadilan dan proses hukum untuk membuktikan itu. Jadi kalau ada yang punya pendapat berbeda nih bahwa Jessica itu nggak salah, nggak ada cara lain, yaitu kamu buktiin dong sebaliknya di proses hukum itu sendiri. Jadi tugas saya nih sebagai jurnalis adalah nih ada 10 fakta nih misalnya ya, katakanlah soal Jessica ada 10 fakta. Tugas saya adalah memverifikasi apakah fakta 1 ini benar, fakta 2 benar, fakta 3 benar, tanpa harus menggeneralisir bahwa dari 10 fakta ini ada semuanya benar deh gitu supaya gampang. Tapi itulah tugas kami gitu ya sebagai jurnalis. Jadi ya bagi saya menolak untuk menjawab iya salah atau enggak, tapi secara hukum nih sederhananya ya, secara hukum kita ikuti di selama 4 bulan di proses penyidikan dan kemudian 32 kali persidangan selama 3 bulan lebih itu secara sederhana kan bisa digambarkan bahwa tidak ada bukti langsung loh, tidak ada bukti langsung loh ya, bukan tidak ada bukti langsung bahwa Jessica yang menaruh cyanida dalam gelas itu dan itu yang menyebabkan meninggalnya Mirna. Tapi tidak ada bukti langsung juga bahwa itu bukan Jessica karena faktanya dia ada di situ gitu, dan itulah yang menjadi dasar kan circumstantial evidence itu bahwa Jessica ada 30 menitan lebih di depan di meja itu dan dia salah satunya yang berada di gelas yang kemudian ada kopi di situ dan menyebabkan Mirna meninggal menurut bukti-bukti yang disiapkan sama kepolisian dan juga dibawa jaksa ke pengadilan kan mengatakan demikian. Jadi ya begitulah faktanya yang terjadi sehingga masih ada gray area. Karena ada gray area inilah kita masih menuai polemik dan pendapat publik terbelah ya, itu menjadi bagian dari diskursus kita aja. Tapi kita tetap harus menghormati proses hukum yang tengah berjalan, termasuk peninjauan kembali yang lagi diajukan sama Jessica melalui tim pengacaranya sih. Oke. Terima kasih banyak Kak Grace. Oke. Kedua ngobrol. Thank you.